Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hamisah dengan NIM 026 dari kelas B Agribisnis angkatan 20. Sekarang saya akan menjelaskan terkait komoditas kacang tanah yang berada di Kabupaten Pamekasan. Alasan saya mengambil usaha tani komoditas kacang tanah di Kabupaten Pamekasan dikarenakan di Kabupaten Pamekasan kacang tanah banyak ditanami meskipun hanya beberapa musim saja atau hanya beberapa petani saja. Oleh karena itu, dalam usaha tani kali ini saya akan menganalisis apa saja kekurangan, kelebihan, dan juga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun dari petani sendiri untuk minimalisir atau meningkatkan produksi hasil kacang tanah di Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu mengenai usaha tani kacang tanah yang memuat aspek non-finansial dan aspek finansial dari usaha tani kacang tanah. Yang kedua yaitu program asuransi yang memuat kelebihan dan juga kelemahan. Yang ketiga yaitu mengenai analisis asuransi yang memuat kendala dan juga strateginya. Yang terakhir yaitu tentang kemitraan yang memuat tentang bentuk kemitraan yang cocok untuk usaha tani di Kabupaten Pamekasan, jenis perusahaan yang cocok untuk dijadikan sebagai mitra di Kabupaten Pamekasan, dan yang terakhir yaitu profil dari perusahaan tersebut. Untuk usaha tani kacang tanah yang ada di Kabupaten Pamekasan, saya mengambil sampel di Desa Sentol, yaitu merupakan desa di Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, dengan petani yang dijadikan sebagai narasumber adalah Muhammad Jurianto, selaku petani yang menanam berbagai komoditas seperti tembakau, padi, jagung, singkong, dan juga yang terakhir yaitu kacang tanah. Oleh karena itu, dengan luas lahan yang dimiliki oleh Muhammad Jurianto dan juga pengetahuannya terkait kacang tanah, saya mengambil beliau sebagai narasumber. Yang pertama yaitu analisis non-finansial atau aspek non-finansial yang memuat yang pertama lahan pertanian, yang kedua status kepemilikan lahan, yang ketiga yaitu masa tanam komoditas, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pemeliharaan dan juga perawatan. Untuk yang pertama yaitu luas lahan. Luas lahan digunakan untuk menanam kacang tanah itu sendiri sebesar 18 kali 10 meter dengan masing-masing luas yaitu 9 kali 5 meter. Jadi terdapat dua kotak yang masing-masing luasnya sekitar 9 kali 5 meter. Yang kedua yaitu status kepemilikan lahan. Status kepemilikan lahan ini mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan oleh petani. Suatu kepemilikan lahan petani merupakan milik dari petani sendiri dan juga milik orang lain yang digarap olehnya pada musim-musim tertentu. Yang ketiga yaitu masa tanam komoditas. Masa tanam komoditas kacang tanah sendiri itu sekitar 3 bulan sampai 3,5 bulan, yaitu tergantung pada hujan atau kekeringan yang dialami oleh tanah di Desa Sentol. Yang terakhir yaitu perawatan dan pemeliharaan. Untuk perawatan dan pemeliharaan kacang tanah, petani melakukan pembersihan rumput liar di lahan kacang tanah, kemudian pemberian pupuk dan obat hama yang digunakan untuk perkembangan dan perawatan dari kacang tanah agar hasil produksi dari kacang tanah tidak mengalami penurunan atau kacang tanah mengalami kebusukan. Yang kedua yaitu aspek finansial. Untuk input tetap yang dikeluarkan oleh petani yaitu sekitar 37.725. Untuk input variabelnya itu sekitar 244.000 dan input tenaga kerja sekitar 675.000 per panen. Untuk kebutuhan produksinya sendiri bisa menghasilkan 25 kg per panen atau tergantung dengan cuaca ataupun hasil panennya sendiri. Untuk harga persatuan di pasaran sekitar 35.000 sehingga penerimaan yang didapat sebesar 875.000 dengan biaya akhir atau biaya total yang dikeluarkan oleh petani yaitu sekitar
281.675. Untuk rasio RC-nya yaitu 3,1 dengan BC rasio 2,1. Untuk BP produk akan mencapai impas yaitu sebesar 8,1 kg dan BP rupiah akan mendapatkan atau mencapai impas sekitar 11.267. Untuk menghitung RC rasio yaitu dengan cara jumlah penerimaan dibagi dengan jumlah biaya, dan untuk BC rasio jumlah pendapatan dibagi jumlah biaya. Untuk menghitung pendapatan yaitu dengan menggunakan penerimaan dikurangi dengan biaya total yang dikeluarkan, yaitu pendapatan atau keuntungan yang didapatkan oleh petani sekitar 593.325. Yang selanjutnya yaitu analisis usaha tani. Analisis ini berdasarkan wawancara narasumber dan analisis lingkungan sosial, baik secara langsung. Terdapat kendala dalam usaha tani kacang tanah, yaitu yang pertama lahan minim. Lahan minim yaitu dikarenakan lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian dijadikan sebagai lahan untuk gudang ataupun perumahan, sehingga petani yang ingin memanen atau menanam kacang tanah maupun komoditas lain merasa terganggu. Yang kedua yaitu harga. Harga yang ditawarkan oleh pasar sangat rendah, yaitu berbeda jauh dengan jagung, tembakau, dan bawang merah. Untuk harganya sendiri, biasanya kacang tanah diperkirakan sekitar 30.000 per kilogram, sedangkan jika dibandingkan dengan bawang merah, yaitu sekitar 50.000. Yang ketiga yaitu tersedianya benih. Tersedianya benih juga menjadi kendala dalam usaha tani di Kabupaten Pamekasan. Petani menggunakan benih hasil panen sendiri untuk ditanami kembali. Hal ini mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari kacang itu sendiri. Yang terakhir yaitu kendala hama dan juga musim. Hama dan musim yang sering berubah-ubah juga menjadi kendala yang sering dihadapi oleh petani kacang tanah. Selain hama, yang kita ketahui yaitu hama dalam kacang tanah utama adalah tikus. Sedangkan untuk musim yang berubah-ubah juga dijadikan sebagai acuan bagi petani untuk tidak menanam kacang tanah. Dikarenakan apabila sering terjadi hujan dan panas secara bergantian dengan periode yang tidak bisa diprediksi. Yang selanjutnya yaitu strategi yang digunakan untuk usaha tani kacang tanah. Yang pertama, membuat kawasan khusus budidaya kacang tanah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian dari keberadaan komoditas kacang tanah di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, keberadaan kawasan tersebut juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengetahuan terkait teknologi dan pengolahan kacang tanah untuk dikembangkan. Yang kedua yaitu menguatkan kebijakan pemerintah terkait harga. Penentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi perekonomian petani kacang tanah. Pemerintah harus menetapkan harga dasar dan harga atap dari kacang tanah. Untuk harga atap sendiri itu kita akan memberikan sebuah gambaran bagaimana harga itu tidak boleh rendah daripada harga itu sendiri. Sedangkan untuk harga tertinggi itu harga maksimal yang harus dijadikan sebagai harga pasar oleh para pemasok atau para pedagang. Kemudian yaitu yang ketiga, kelompok tani khusus kacang tanah. Kita ketahui bahwa kelompok tani di Kabupaten Pamekasan terdapat berbagai komoditas yang dimasukkan ke dalam usaha tani tersebut, sehingga tidak ada kekhususan dalam penanganan masalah. Sehingga dalam pembentukan kelompok tani khusus kacang tanah dapat digunakan sebagai menjalin kerjasama dengan berbagai mitra guna meningkatkan produksi kacang tanah, pendapatan dari petani, dan juga harga yang akan diberikan kepada petani oleh pasaran. Yang keempat yaitu meningkatkan penggunaan pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan berfungsi untuk menjaga keberlangsungan tanah dan organisme tanah.
Keberadaan tenaga kerja juga bermanfaat untuk minimalisir serangan hama penyakit, yaitu tikus. Yang ketiga yaitu analisis asuransi. Analisis asuransi ini saya menggunakan dari jurnal maupun terkait pendapat petani terhadap apa itu asuransi dan apakah di Kabupaten Pamekasan khususnya Desa Sentol terdapat asuransi. Jadi untuk pengertian asuransi sendiri yaitu asuransi itu melibatkan dua belah pihak yang sanggup menanggung atau menjamin dan pihak lainnya akan mendapatkan penggantian suatu kerugian yang diakibatkan oleh suatu perusahaan yang semula belum tentu akan terjadi atau belum dapat ditentukan akan terjadi seperti bencana alam ataupun lainnya. Untuk kelebihan dari kegiatan asuransi yaitu memberikan ketenangan kepada petani, kemudian bisa dijadikan sebagai alat investasi. Yang ketiga yaitu permodalan untuk usaha tani akan tersedia. Sedangkan untuk kekurangan dari asuransi yang saya dapatkan yang pertama yaitu minimnya pendaftaran. Minimnya pendaftaran ini disebabkan oleh kurang percayanya petani terhadap asuransi yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta. Yang kedua, premi yang dibayar tidak bisa kembali jikalau tidak mengalami risiko. Pendapat ini disampaikan oleh beberapa narasumber yang terdapat di sebuah berita di Madura. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kurangnya sosialisasi terkait asuransi itu sendiri, sehingga masyarakat tidak mengetahui apa dan bagaimana fungsi dari asuransi tersebut. Yang keempat yaitu terkait kemitraan. Untuk kemitraan sendiri memiliki arti bahwa kerjasama dalam keterkaitan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, menguntungkan, memperkuat yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar. Selain itu, kemitraan mencakup pemberdayaan terhadap usaha kecil melalui proses alih keterampilan dalam bidang produksi, permodalan, sumber daya manusia, pemasaran, dan juga teknologi yang sesuai dengan pola kemitraan. Kemitraan yang cocok digunakan di Kabupaten Pamekasan yaitu kemitraan horizontal yang memiliki arti bahwa perusahaan mitra dengan petani atau kelompok tani bisa menghadapi masalah dari luar secara bersama-sama. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kemitraan horizontal ini dikarenakan dalam pelaksanaan usaha tani di Kabupaten Pamekasan membutuhkan banyak modal, keterampilan, beserta kemampuan terhadap usaha tani yang dilakukan. Dan sebagai timbal baliknya, petani harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan mitra guna menyelesaikan masalah masing-masing. Untuk yang terakhir yaitu jenis perusahaan yang bisa digandeng sebagai mitra oleh usaha tani di Kabupaten Pamekasan, yaitu jenis perusahaan yang bisa dijadikan sebagai mitra antara lain yaitu perusahaan asuransi yang dalam hal ini PT Jasa Asuransi Indonesia atau bisa disebut dengan Jasindo merupakan perusahaan yang pas untuk dijadikan sebagai mitra. Hal ini dikarenakan PT Jasa Asuransi Indonesia merupakan sebuah perusahaan asuransi yang menerima pertanggungjawaban asuransi baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki pengalaman ataupun kegiatan asuransi yang lama, yaitu sejak masa kolonial Belanda sampai sekarang, sehingga masih dipercaya oleh banyak masyarakat. Terlebih lagi, perusahaan asuransi ini juga pernah atau masih bermitra dengan Kabupaten Pamekasan, namun masih belum ada yang mengetahui terkait asuransi tersebut. Sehingga untuk kedepannya asuransi ataupun pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kelompok tani terkait asuransi tersebut.